se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad. Ketika dunia memilih diam dan menutup mata, sekelompok orang justru mengambil langkah berani. Mereka berlayar. Dari tekad itu lahirlah Global Sumut Flotilla, GSF, sebuah gerakan rakyat sipil internasional yang menantang blokade ilegal Israel terhadap Gaza. Sumut melambangkan ketabahan tanpa batas, sementara flotilla berarti armada kecil kapal. Dua kata ini bersatu menjadi simbol kekuatan rakyat biasa yang bersatu demi keadilan. Gerakan ini melibatkan masyarakat dari 46 negara tanpa memandang agama, ras, atau pandangan politik. Mereka membawa pesan tegas. Penindasan dan genosida harus dihentikan sekarang juga. Saat para pemimpin dunia memilih bungkam, armada kecil ini menyeberangi lautan dengan membawa harapan, keberanian, dan suara jutaan manusia yang tertindas. Pada 1 September 2025, momen bersejarah pun dimulai. 24 kapal GSF berangkat dari Barcelona menuju Tunisia, bergabung dengan armada lain yang sudah menunggu. Namun perjalanan tak mudah. Serangan drone menghantam kapal Family dan Alma. Meski panik, para relawan tak menyerah. Setelah perbaikan dan pengamanan, lebih dari 20 kapal akhirnya melanjutkan pelayaran dari Pelabuhan Biset, Tunisia, pada 14 September. 3 hari kemudian, flotilla bertemu 18 kapal tambahan dari Italia. Barisan kapal bantuan kemanusiaan pun membentang megah di Laut Mediterania, bergerak bersama menuju Gaza. Namun, dini hari 24 September, serangan drone kembali terjadi di dekat Yunani, merusak 5 kapal. Tak satu pun nyawa melayang, dan semangat mereka tetap berkobar. Pada 25 September, 6 kapal dari Yunani bergabung, membentuk armada besar berisi lebih dari 40 kapal. Kini mereka tinggal berjarak kurang dari 1.000 km dari Gaza, membawa satu tekad yang sama, menembus blokade dan mengantarkan harapan bagi mereka yang terkurung di baliknya. Jika dihitung dari jarak dan waktu, pelayaran dari Yunani ke Gaza seharusnya hanya memakan waktu 4 hingga 5 hari. Namun, semakin dekat ke tujuan, risiko semakin besar. Memasuki zona kuning dan merah berarti siap menghadapi pemantauan ketat, pemblokiran, hingga kemungkinan serangan langsung dari militer Zionis Israel. Italia memainkan peran penting dalam misi ini. Negara yang dikenal dengan semangat perjuangan rakyatnya itu mengirim kapal untuk bergabung dengan armada Global Sumut Flotilla. Dukungan luar biasa juga datang dari para buruh pelabuhan Genua yang berjanji akan melakukan mogok besar-besaran jika flotilla diserang atau komunikasi terputus lebih dari 20 menit. Ancaman itu bukan sekadar retorika. Bila terjadi, salah satu pelabuhan tersibuk di Italia bisa lumpuh total. Tekanan ini membuat pemerintah Eropa, terutama Spanyol dan Italia, akhirnya mengerahkan kapal perang untuk mengawal flotilla setelah serangan drone di perairan Yunani mengguncang perhatian dunia. Sejak awal, Global Sumut Flotilla ditegaskan sebagai misi damai. Tidak ada senjata, tidak ada persiapan perang, hanya semangat kemanusiaan. Lebih dari 50 kapal berlayar membawa sekitar 300 ton bantuan berupa bahan makanan, susu bayi, obat-obatan, dan perlengkapan dasar bagi warga Gaza yang telah hidup hampir 2 tahun di bawah gempuran tanpa henti. Namun, penderitaan Gaza bukanlah kisah baru. Blokade Israel telah berlangsung lebih dari 18 tahun, dengan alasan bahwa bantuan dikhawatirkan jatuh ke tangan Hamas. Faktanya, blokade ini adalah bentuk hukuman kolektif terhadap lebih dari 2,4 juta warga sipil Gaza, sebuah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Sejak 2007, wilayah itu terisolasi dari udara, laut, dan darat. Hasilnya, lahirlah krisis kemanusiaan terburuk di abad ini. Rakyat hidup dalam kelaparan, rumah sakit kehabisan obat, dan ratusan ton bantuan yang sudah mendekati perbatasan seringkali dipaksa berhenti tanpa alasan. Barang-barang yang bisa menyelamatkan nyawa justru membusuk di perbatasan. Semua ini bukan sekadar kebijakan politik, tapi bukti nyata kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meski beberapa kali gencatan senjata sempat terjadi, pola penindasan tetap berulang. Israel terus menghalangi bantuan kemanusiaan masuk, seolah kehidupan warga sipil tak berarti. Kegagalan para pemimpin dunia menghentikan tragedi ini menjadikan penderitaan Gaza semakin memilukan. Dari rasa kecewa inilah lahir Global Sumut Flotilla, sebuah gerakan rakyat dunia yang menolak diam. Mereka bukan pejabat,
bukan organisasi besar, melainkan orang-orang biasa yang memilih berlayar membawa harapan bagi Gaza. Sejarah menunjukkan upaya kemanusiaan serupa pernah berhasil. Pada 2014, Dewan Keamanan PBB membuka jalur bantuan lintas batas ke Suriah tanpa izin langsung dari Damaskus, langkah yang menyelamatkan jutaan nyawa. Keberhasilan itu menegaskan bahwa keputusan politik yang berpihak pada kemanusiaan bisa menembus kebuntuan. Dalam hukum internasional, perlindungan warga sipil adalah kewajiban mutlak, lebih penting dari kepentingan militer atau politik. Sayangnya, ketika tragedi terjadi di Gaza, banyak negara besar justru memilih bungkam. Sikap yang bukan hanya lemah secara moral, tapi juga bisa dianggap ikut membiarkan kejahatan terjadi. Flotila ini dirancang dengan cermat. Kapal-kapal besar berfungsi sebagai pusat logistik, medis, dan persediaan, sementara kapal-kapal kecil bergerak lincah menuju pesisir untuk menyalurkan bantuan. Di balik setiap kapal hadir tokoh-tokoh internasional, aktivis, dokter, jurnalis, pengacara, dan veteran militer yang kini berjuang tanpa senjata. Mereka datang bukan untuk mencari sorotan, tetapi untuk menunjukkan solidaritas sejati. Termasuk di antara mereka, puluhan relawan asal Malaysia, bukti bahwa gerakan ini menggema di seluruh dunia. Dukungan dari berbagai organisasi kemanusiaan dan lembaga HAM internasional pun mengalir deras. Mereka mengecam serangan terhadap flotila dan menegaskan bahwa misi ini sepenuhnya damai. Serangan terhadap kapal kemanusiaan di perairan Gaza bisa dianggap pelanggaran hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa yang menjamin perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. Konteksnya, rezim Israel sebelumnya telah menghalangi 2 upaya flotila pada Juni dan Juli tahun ini. Tak hanya itu, narasi-narasi propaganda dilancarkan untuk menjelekan para peserta. Bahkan ada pejabat yang menyamakan mereka dengan teror dan mengancam akan menindak tanpa proses hukum. Retorika seperti ini amat berbahaya. Ketika satu pihak merasa berhak menentukan siapa yang aman dan siapa yang berbahaya, maka hukum internasional kehilangan maknanya dan para aktivis kemanusiaan terancam menjadi korban berikutnya. Kondisi di Gaza memunculkan pertanyaan besar tentang komitmen dunia terhadap nilai kemanusiaan. Jika suara moral dari lembaga internasional dan negara berpengaruh gagal menghentikan hambatan bantuan, maka rakyat sipillah yang terus menjadi korban. Disinilah Global Sumut Flotilla berperan penting, bukan hanya untuk mengirim logistik, tetapi juga untuk membangkitkan kesadaran global bahwa ketika jalur kemanusiaan ditutup, yang terhenti bukan sekadar bantuan, melainkan hak manusia untuk hidup. Gerakan ini membuktikan bahwa aksi rakyat biasa bisa menjadi pemicu perubahan. Dengan persatuan dan niat tulus, mereka mengembalikan isu kemanusiaan ke panggung utama dunia. Dalam situasi penuh konflik dan perpecahan, solidaritas lintas bangsa dan profesi yang dibangun flotila ini menegaskan bahwa kemanusiaan tak boleh dikorbankan demi kepentingan politik atau keamanan. Meski dihadang risiko, ancaman, dan tekanan hukum, armada ini tetap berlayar dengan satu prinsip: melindungi warga sipil adalah prioritas utama. Sementara itu, rezim Zionis terus melanggengkan narasi lama. Label teror digunakan sesuka hati terhadap siapapun yang menentang mereka, termasuk aktivis kemanusiaan. Laporan investigasi The Guardian mengungkap, dalam 19 bulan pertama sejak serangan besar ke Gaza, lebih dari 6.000 warga Palestina ditahan tanpa proses hukum yang jelas. Mereka dicap pejuang ilegal hanya untuk membenarkan penahanan tanpa batas. Retorika yang sama kini diarahkan kepada peserta flotila, seolah solidaritas dan empati adalah sebuah kejahatan. Bahkan pejabat Israel, Eden Bartal, terang-terangan menyebut flotila sebagai provokatif dan pro-Hamas, serta menolak mengizinkan kapal apapun masuk ke Gaza. Ia menuntut armada kemanusiaan berlabuh di pelabuhan Ashkelon, wilayah Palestina yang kini dikuasai penuh oleh Israel. Namun, GSF menolak tegas. Mereka tahu, permintaan itu hanyalah upaya untuk mengendalikan arus bantuan sesuai kepentingan politik Tel Aviv, bukan kebutuhan rakyat Gaza. Sementara di lapangan, blokade semakin mencekik. Sejak Mei 2025, Israel hanya mengizinkan rata-rata 70 truk bantuan per hari. Padahal PBB memperkirakan 500-600 truk dibutuhkan agar rakyat Gaza bisa bertahan hidup. Artinya, ratusan truk berisi makanan, obat, dan kebutuhan pokok tertahan di perbatasan,
sementara lebih dari 2 juta jiwa hidup di ambang bencana kemanusiaan. Dari kenyataan inilah, Global Sumut Flotilla menjadi lebih dari sekadar armada kapal. Ia adalah simbol keberanian rakyat dunia, lahir dari tekad orang-orang biasa yang menolak diam di hadapan ketidakadilan. Dari 46 negara mereka datang, berlayar tanpa senjata, membawa bantuan dan secercah harapan. Di tengah dunia yang dibungkam oleh kepentingan, suara rakyat justru bergema paling lantang. Flotilla ini menjadi pengingat bahwa ketika kekejaman terjadi, diam berarti menyetujui. Dan terkadang, keberanian sederhana untuk berlayar melawan arus bisa menjadi cahaya kecil yang menyalakan kembali harapan bagi Gaza yang gelap. Jika Anda suka dengan video ini, Anda boleh like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya. Sampai jumpa.